Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini bersama Yesus Kuatku, mari kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami juga rindu untuk dapat melakukan firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesibukan kita sehari-hari seringkali membuat kita tidak ada waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita memulai aktivitas kita di hari yang baru, ketika kita mulai sibuk dengan kegiatan kita, seringkali hampir saja kita lupa bahwa kita perlu duduk mendengar firman Tuhan. Dan saat ini renungan firman Tuhan kita bertema berhenti dan dengarkanlah. Kita baca renungan firman Tuhan. Terdapat di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal tadi saya katakan, seringkali oleh karena kesibukan, oleh karena kita langsung beraktivitas, hampir saja kita lupa untuk kita berdiam diri, untuk kita berhenti sebentar, untuk kita mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kita berdoa. Nah, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca mengingatkan kita lagi bahwa ayat 22 tadi katakan, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Amsal Salomo berbicara tentang hikmat. Kitab Amsal berbicara tentang hikmat, dan ayat ini pada waktu Salomo menulis ayat ini, bahwa di pintu gerbang saat itu, di pintu gerbang itulah semua kesibukan, istilahnya pusat kota mereka, kesibukannya ada di situ. Kegiatan mereka ada di situ. Sehingga banyak orang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Hikmat berseru-seru, kalau kita baca ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Kalau kita baca perikopnya di sana ditulis bahwa nasihat hikmat. Itulah sebabnya Salomo mengingatkan kita bahwa hikmat itu sudah berseru-seru di pusat kegiatan kita. Tidak salah kita punya kegiatan, tidak salah kita punya kesibukan, tidak salah kita punya berbagai macam aktivitas. Asalkan kita juga jangan lupa untuk berhenti, untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk kita mendengarkan hikmat itu, untuk kita membaca. Kalau saat ini hikmat itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat beberapa bagian di sini, bahwa ayat yang sudah kita baca ada dua macam orang, dua macam sifat orang, tentang kebodohan dan tentang hikmat, orang yang berhikmat. Artinya gambaran orang yang kebodohan itu mereka gemar dengan masih, yang pencemooh masih gemar dengan cemoohnya, orang bebal benci kepada pengetahuan. Itu sifat orang yang bodoh, kebodohan. Tetapi sifat orang yang punya hikmat, yang memilih hikmat, dia
mau diam, dia mau berhenti sejenak. Ayat 23 tadi katakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Teguranku di sini berbicara tentang hikmat. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Ketika kita berdiam diri, ketika kita mau mendengarkan hikmat, ketika kita mau saat ini, ketika kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sana ada nasihat, di sana ada teguran, di sana ada penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin orang yang percaya kepada Dia dan yang mengaku bahwa Dia adalah anak Tuhan, anak Allah. Allah mau supaya mereka itu berhenti sejenak, supaya mereka itu berpaling dari kebodohan untuk mendengar dan memilih hikmat. Saya katakan hikmat di sini juga berbicara tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Hikmat adalah pemberian Allah. Amsal pasalnya yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat itu pemberian Allah. Hikmat itu bersifat positif. Hikmat itu mengajar kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tuhan adalah sumber hikmat, sebab Tuhan adalah hikmat itu sendiri. Perkataan atau firman Allah dengan segala perbuatannya, artinya kita lihat ada penciptaan, kita rasakan ada karya keselamatan dan sebagainya. Itulah bagian hikmat pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo mengungkapkan ada beberapa tanda-tanda orang yang berhikmat, yaitu orang-orang yang mengerjakan hikmat Tuhan. Tadi saya katakan hikmat itu mengajar kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Ya, tanda orang yang berhikmat itu antara lain jujur, tidak bercela lakunya, dia adil, dia setia. Kalau Bapak Ibu belajar tentang kitab Amsal, di sana mengajar kepada kita untuk kita berkata jujur, untuk kita berlaku adil, untuk kita tidak berlaku tercela dan sebagainya. Allah sumber hikmat itu, Allah pemberi hikmat itu yang kita kenal sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan hal yang benar. Dia memberikan hal yang positif, mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi sayangnya keadaan manusia sekarang di kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-5 ditegaskan kepada kita, diserukan kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Nah, saat ini kita sedang berada di posisi yang mana? Sedang berada di jalan kebodohankah? Atau kita sedang berjalan mengikuti hikmat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini mungkin keras bagi kita. Tetapi itulah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Mengingatkan kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal yang pertama ayat 24-25 di sana ditulis bahwa orang-orang yang melakukan kebodohan itu mereka tidak peduli lagi. Amsal pertama ayat yang ke-24-25 di sana dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Tuhan tolong kita supaya kita tetap memilih hikmat itu. Bukan tetap terus tinggal di dalam kebodohan kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap memilih mendengar seruan hikmat itu. Dia sudah berseru-seru. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan sudah kita baca. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Mari perhatikanlah keadaanmu supaya kita tetap berjalan memilih hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita jangan mengabaikan teguran Tuhan. Tetapi mari kita mau perhatikan keadaan kita. Kita memilih hal-hal yang rohani.
sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan, kami rindu Tuhan untuk kami terus memilih jalan hikmat itu. Sebab dengan hikmat itulah kami diajar untuk melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih, tolong kami semua yang sudah mengikuti renungan pagi ini. Biarlah apa yang sudah kami baca dan kami renungkan menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami semua, apapun aktivitas kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.